Sebisanya. Musolli orang yang sholat di rokaatin dengan satu rokaat. Wasajadah dan sujud lisahwi karena lupa. Jadi sebelum salam nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Wala yanfa'u qalbatu dhann annahu shalla arba'an wala ya'malu biqauli ghairihi. Lahu annahu shalla arba'an walau balagha dzalika al-qail 'adada tawatur. Meskipun ternyata nanti pas beres sholatnya misalkan, kamu tadi padahal udah sholat 4 rakaat loh, kenapa ditambah lagi 1 rakaat? Itu jadi 5. Nah, meskipun ada yang berkata seperti itu, tetap yang terbaik, yang baik bagi kita itu adalah tadi yang menambah 1 rakaat. Tidak diperlukan orang setelah sholat memberitahu kepada kita. Meskipun yang memberitahunya wah, memang orang terpercaya gitu. Jadi kalau udah beres dan kita lupa ketika sholat 34 tetap ambil yang 3. Wa sujudu sahwi sunnatun. Adapun hukum sujud sahwi itu adalah sunnah kama sabaqo, sebagaimana telah terdahulu. Wa mahalluhu, dan adapun tempat melaksanakan sujud sahwi itu qabla salam, sebelum salam. Jadi kalau kita ada lupa seperti halnya barusan bilangan sholat atau ada sunat ab'ad yang tertinggal, maka sunat sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Tetapi bagaimana fa'in salama al-musolli amidan, jikalau seseorang yang sholatnya itu keburu salam, baik disengaja, aliman yang mengetahui bisahwi dengan lupa, au nasyan atau lupa, watola dan lama afal palsu terpisahnya urban secara adat. Misalkan beres harusnya sujud sahwi sebelum salam, tapi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres itu aduh, lupa. Harusnya saya kurang 1 sujud sahwi. Nah, gimana? Watola al-faslu urfan fata. Jikalau terpisahnya lama, maka tidak usah mengerjakan sujud sahwi. Misalkan beres salam, terus urfan itu secara adat, kira-kira menurut adat kita, kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita berdiam sejenak. Kalau ingat, kira-kira secara adat lama atau sebentar? Sebentar, berarti di situ gimana kalau sebentar? Kalau pengen itu. Wa in qasara al-faslu urfan lam yakun. Jikalau terpisahnya itu baru sebentar, maka lam yakun, tidak repot. Jadi istilahnya boleh di situ langsung melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau secara adat udah lama, misalkan udah zikir astagfirullahaladzim, kiri kanan kita udah salam misalkan gitu. Ingat, nah itu mah di sini tadi dijelaskan urfan fathah, jadi tertinggal. Wahina idin, dan ketika itu in qasara al-faslu, dalam hal ini pun ketika terpisahnya baru sebentar, falahu as-sujudu, falahu maka itu tetap bagi musolli, as-sujudu adapun sujud, wa tarkuhu dan meninggalkan itu sujud. Jadi kalaupun misalkan masih sebentar, itu mau sujud silahkan, mau tidak sujud pun silahkan. Karena secara kekhususan intinya sholat sudah beres karena diakhiri dengan salam. Itu dalam kondisi ketika kita ada yang tertinggal di dalam sholat, seperti halnya sunnah ab'ad. Kalau yang rukun kemarin dijelaskan, kalau misalkan tertinggal Fatihah terus ingat ketika ruku, maka kembali lagi baca dulu Fatihah. Tapi kalau ingatnya lupa membaca Fatihah di rakaat pertama, ingatnya pada mau membaca Fatihah di rakaat yang kedua, maka tidak usah kembali lagi, lanjutkan saja sholat, tapi nanti ditambah lagi 1 rakaat.
Itu jikalau fardu yang tertinggal. Sunat akad mengulang, yaitu diantaranya tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, terus membaca sholawat kepada Nabi kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Kalau membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir itu namanya rukun qauli. Nah, itu jika ada hal-hal yang tertinggal dalam sholat. Alhamdulillah sudah kemarin kita jelaskan. Kita akan membahas tentang pasal selanjutnya, faslun fil awqatil lati tukrahu as-shalah. Faslun, adapun ini adalah satu pasal fil awqati dalam menjelaskan waktu-waktu allati yang tukrahu dimakruhkan. Apa as-sholatu sholat fiha dalam itu lati tahriman dengan makruh tahrim. Kama fi rawdati seperti halnya dalam kitab Ar-Rawdah wa Syarhil Muhaddabi dalam Syarah Al-Muhaddab. Guna dalam bab ini. Wa tanzihan dan makruh tanzih kama sebagaimana perkara fi tahqiq dalam kitab At-Tahqiq wa Syarhil Muhaddabi dan dalam kitab Syarah Al-Muhaddab. Fi nawaqidil wudu'i dalam bab pembatalan wudu. Di sini ada makruh, yakni makruh tahrim, dua makruh tanzih. Makruh dibagi dua, satu makruh tahrim, dua makruh tanzih. Makruh tahrim itu yang memang benar-benar tidak boleh dilaksanakan. Kalau makruh tanzih masih makruh tapi masih boleh dilaksanakan. Di sini ada waktu-waktu yang memang makruh tahrim, seperti halnya dijelaskan dalam kitab Rawdah dan Syarah Al-Muhaddab. Ada juga yang mengatakan makruhnya bukan makruh tahrim, tapi makruh tanzih, seperti halnya dalam kitab At-Tahqiq dan Syarah Al-Muhaddab dalam pembahasan pembatalan. Jadi pasal pada malam ini yaitu adalah waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Makruhnya yaitu makruh tahrim. Wal khamsatu awqatin, dan ada pun 5 waktu-waktu la yusolli yang tidak boleh melaksanakan sholat fiha dalam itu khamsatu awqat illa sholatun, apa illa sholatun terkecuali sholat laha yang tetap bagi itu sholat sababun, adapun sebab imam mutaqaddimun, adapun sebabnya yang terdahulu kalau faridati seperti sholat yang tertinggal atau muqarinun atau sholat yang menyertai kasolatil kusufi seperti sholat gerhana wal istisqoi dan sholat istisqa. Ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat, terkecuali 5 waktu tersebut itu ada sebab mutaqaddim atau sebab muqarrin, ada sebab terdahulu atau sebab yang menyertai. Seperti apa sebab mutaqaddim? Seperti sholat subuh yang kesiangan. Subuh bangun, ternyata waktunya sudah habis. Harusnya subuh jam 4.30, bangun jam 7. Nah, itu adalah sebab mutaqaddim. Yang terdahulunya harusnya di waktu subuh, ternyata bangunnya jam 7. Terus atau sebab muqarrin yang menyertai. Harusnya saat ini tidak boleh melaksanakan sholat, tetapi ada gerhana matahari. Nah, itu dengan gerhana matahari menjadikan kita harus sholat gerhana atau gerhana bulan. Ya, gerhana matahari. Terus seperti halnya ada istisqa. Kan sebab istisqa itu sebab karena ingin hujan ya. Dengan kita melaksanakan sholat istisqa itu ada sebab, yaitu sebab terdahulu.
Atau contoh sunnah mutaqaddim, ada sebab yang terdahulu. Seperti halnya kita setelah wudu, beres wudu kan sunnah sholat disyukril wudu. Nah itu ada 5 waktu, yang 5 waktu tersebut tidak boleh melaksanakan sholat terkecuali 1 ada sebab mutaqaddim, 2 ada sebab muqarrin. Gambaran mutaqaddim dan muqarrin seperti tadi. Nah di sini fal-ula, adapun yang pertama minal khamsati, dari yang 5 waktu tersebut, itu as-sholatu sholat allati yang la sababa, tidak ada sebab itu tetaplah pada itu lati idza fu'ilat, sedimana dilaksanakan itu allati ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh. Yang pertama, tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat subuh terkecuali ada sebab. Beres sholat subuh, udah saya mah terbiasa bakia, langsung aja berdiri atau sambil duduk sholatnya untuk melaksanakan bagian dari sholat subuh. Nah itu tidak boleh, sebab di situ termasuk waktu yang dimakruhkan. Makruhnya pun makruh tahrim, tidak boleh dilaksanakan. Hari makruh tajik seperti apa itu? Seperti kalau khas Sunda ya, makan ada putih, petenya, ada apa lagi? Jengkol. Nah itu kayak secara itu makruh bau-bauan teh. Tapi sanes makruh tahrim. Makruhnya makruh tanzih. Contohnya, nah, makruh tahriman, sholat sunnah ba'da subuh itu tidak boleh. Tahrim. Sholat setelah subuh tidak boleh, terkecuali tadi ada sebab mutaqaddim atau sebab muqarrin. Misalkan tadi yang harusnya sudah tidak dilaksanakan sholat di waktu itu setelah subuh, tapi dia mah belum bangun pas subuh nanti gitu ya. Jadi ya sholat aja pas ingat. Atau misalkan ada jemaah di sini i'tikaf, pas ternyata pas orang lain sholat isya lagi duduk saking khusyuknya ketiduran, lupa tidak melaksanakan isya. Ternyata parat sampai ada subuh belum melaksanakan sholat isya. Pas beres subuh, pada subuh kan tidak boleh melaksanakan apa? Sholat. Tetapi semalam dia belum melaksanakan sholat isya. Nah itu adalah sebab mutaqaddim. Berarti boleh tidak sholat qada isya pada subuh? Boleh. Karena itu ada sebab mutaqaddim. Atau sebab muqarrin yang menyertai. Beres sholat subuh ada tetangga, Ustaz, ada tetangga yang meninggal gitu. Aduh, otomatis kan harus langsung apa? Ditunaikan hak-hak maitnya. Setelah itu pas misalkan setelah waktu subuh harus menyolatkan jenazah. Sedangkan karena makruh sholat di setelah subuh, kira-kira boleh tidak sholat jenazah pada subuh? Boleh, sebab ada sebab muqarrin yang menyertai. Itu yang pertama. Wa tastamiru, dan tetap apa al-karahatu, hukum kemakruhannya, hatta taqwa, sehingga terbit apa asyamsu, matahari. Jadi makruhnya itu sampai terbitnya matahari. Kalau ini mah sampai waktu syuruk ya. Jadi dari antara subuh ke syuruk di situ kita tidak boleh melaksanakan sholat. Misalkan sholat sunat mutlak, nah itu tidak boleh, kecuali ada sebab mutaqaddim atau muqarrin. Yang selanjutnya watani, dan adapun waktu sholat yang dimakruhkan yang kedua itu as-sholatu sholat indan qulu'iha, ketika
terbitnya itu syamsi. Faidah tola'at, maka jikalau terbit itu syamsi hatta tatakamala, sehingga sempurna itu syamsi, watar tafi'a, dan menaik itu syamsi, qadra rumhin, pada ukuran satu tumbak, fi ru'yil aini, di dalam penglihatan mata. Jadi kita pun tidak boleh sholat saat terbit matahari hingga sempurna dan meninggi seukuran tumpah. Matahari sedang terbit, kita melaksanakan apa? Sholat. Nah di situ tidak boleh matahari ketika terbit. Sama terkecuali jika ada sebab mutaqaddim atau sebab korek. Sebab ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata ba'da subhi hatta tatu asyamsu, wa la sholata ba'da asri hatta tagiba syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh hingga terbitnya matahari, wala sholat ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah asar hatta tagiba syamsu, sehingga terbenamnya matahari. Selanjutnya watal itu, dan adapun yang ketiga itu as-sholatu, sholat idza stawat, tatkala posisi istawa itu pas di atas kepala kita matahari, posisi di tengah-tengah langit, hatta tazula, sehingga tergelincir, an wasatis samai, dari tengah-tengah langit. Jadi ketika kita melaksanakan sholat dan matahari pas berada di tengah-tengah langit, itu adalah waktu yang dimakruhkan. Seperti halnya sholat jam berapa? Bukan jam sebelum duhur, ya, sebelum duhur mendekati waktu duhur, karena waktu duhur itu adalah langit sudah, matahari di tengah-tengah sudah bergeser sedikit. Jadi ketika pas matahari di tengah-tengah itu makruh melaksanakan sholat. Anwasadis wa yustasna, dan dikecualikan min dalika, dari itu atalis, dari nomor ketiga ini, apa yaumul Jum'ah, di hari Jumat. Tetapi dikecualikan di hari Jumat. Kadang-kadang kan Jumat itu berdatangan sebelum waktu duhur. Ada yang pas mendekati adzan baru datang ke masjid, langsung sholat sunnah syukril wudu atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu dikecualikan untuk hari Jumat. Min dzalika yaumul Jumat fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan apa as-sholatu, sholat fihi, dalam itu yaumul Jumat, waqtal istiwa'i, pada posisi matahari di tengah-tengah langit. Jadi selain hari Jumat, sholat ketika matahari istiwa berada posisi di tengah-tengah langit hukumnya makruh. Makruhnya makruh tahrim, terkecuali di hari Jumat. Kenapa? Dari mana keterangan terkecuali di hari Jumat? Nah ini karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, naha anis sholat ini nahar. Nabi Muhammad SAW mencegah, melarang sholat di tengah hari, hatta tazula asyamsu, sehingga tergelincirnya matahari, condong, yaitu masuk ke waktu duhur, illa yaumal jum'ati, terkecuali hari Jumat.
Selanjutnya wakada, dan itu juga yustasna, masih ada yang dikecualikan. Haram Makkah, adapun tanah haram Makkah, al masjidu yakni masjid, wa ghairu, dan selain masjid, fala tukrohu, maka tidak dimakruhkan apa as-sholatu sholat bihi, itu haram Makkah, fi hadhil awqati, di waktu-waktu ini, kulliha, yakni seluruhnya itu awqat, sawaun sholat sunnat tawafi au ghairiha, meskipun dia sholat sunat tawaf atau sholat sunat selain sholat sunat tawaf. Kalau di tanah haram Makkah, jadi di mana? Di Masjidil Haram. Aku kono asal di tanah haram. Nah itu tidak dimakruhkan. Pada subuh misalkan sunat tawaf di waktu terbit matahari, di waktu pas matahari istiwa. Nah kalau di tanah haram Makkah tidak dimakruhkan. Kenapa? Ini karena sesuai dari hadis sabda Nabi Muhammad SAW, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan qafa bihadzal bait wa sholat ayyata sa'atin minal laili min lailin aw naharin. Wahai Abdi Manaf, la tamna'u, jangan engkau melarang atau mencegah ahadan kepada seorang pun qafa, yang bertawaf bihadzal baiti, di Baitul Haram ini, wasolat, dan jangan juga engkau melarang sholat ayat sa'atin, pada waktu kapanpun, sya'a min lailin aw naharin, baik waktu malam atau waktu siang. Berarti itu khusus untuk tanah haram, waktu-waktu tersebut tidak kena. Tetapi bagi kita selain yang berada di tanah haram, maka waktu-waktu tersebut itu dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yang keempat, warabi'u, dan adapun yang keempat itu ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta tagruba, sehingga terbenam apa as-syamsu, matahari. Jadi kita juga tidak boleh sholat setelah sholat asar. Misalkan saking inginnya gitu, misalkan saya mau sholat ba'diyah atau sholat sunat mutlak pada asar, tidak bisa, tidak bisa. Kalau sholat rawatib yang dikukuhkan itu kan 10. Satu sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. Jadi berapa? 10. Tetapi ada yang tidak 10, yaitu 17. Nah kira-kira kita melaksanakan yang mana? Kalau yang 17 itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa? 8. 4 rakaat sebelum asar, jadi 12. Selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib, jadi 14. 3 rakaat setelah isya, yaitu jadi 17. Yuk taruh biwahidatin min kunna, yang satunya itu adalah witir. Jadi sunat pada isya teh, kalau baras badiah teh jangan buru-buru kemana gitu. Minimal kita sholat apa? Witir, minimal 1 rakaat. Saya niat sholat witir, cukup 1 rakaat. Adnal kamal alasan, paling sedikit kesempurnaan berapa? 3
3, paling banyak witir 11. Gimana kalau misalkan nanti saya bangun lagi untuk tahajud, katanya kalau beres witir jangan sholat sunnah lagi. Oh tidak, bisa. Nanti tinggal tahajud aja kalau misalkan pas bangun tahajud. Minimal kita pun witir itu kan qiyamul lail, termasuk qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, dan itu menjadi terjaga jika seseorang misalkan tidurnya kelabasan, tidak sempat untuk tahajud karena sudah melaksanakan qiyamul lail, yaitu witir ibadah isya. Tapi tetap yang bagus mah kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu yang keempat, kita tidak boleh sholat setelah sholat asar. Kuncinya terkecuali jika ada sebab mutaqaddim atau sebab muqarrib. Setelah maghrib. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, ninggal gurubi, yakni ketika terbenam di syamsi bagi matahari, idadan di mana dekat lil gurubi terhadap terbenam, hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubuha terbenamnya itu syamsi. Waktu yang kelima yaitu tidak boleh melaksanakan sholat ketika matahari terbenam. Jadi maksudnya di sini maksudnya tidak danat selilhub sampai mendekati waktu terbenam matahari. Sebab terbenam matahari itu awal waktu maghrib. Awal waktu maghrib. Hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubuha terbenamnya itu syamsi. Jemaah sekalian, terkait larangan-larangan ini ada dijelaskan dalam Tuhfatul Habib ini. Qala inna syamsa tatu'u wa ma'aha. Bersabda annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda inna syamsa, sesungguhnya matahari itu tatu'u terbit, itu matahari bijil atau keluarnya, wa ma'aha, dan beserta itu syamsa apa qarnus syaitani. Ada tanduk setan. Jadi ketika terbitnya matahari itu di situ ada tanduk setan. Fa'idar tafa'at, maka jikalau sudah naik itu syamsi, fa'rokoha, maka berpisah itu setan. Faidas tawat, maka jikalau sudah pada posisi matahari di tengah-tengah langit, koronana, setan menyertai lagi. Kan tadi dimaklumkannya pas apa? Pas posisi istiwa gitu. Nah, setan menyertai lagi, mengikuti gitu. Faidas zawat parokoha, maka jikalau sudah beres itu istiwa, parokoha, setan berpisah lagi, tidak mengikuti lagi. Faridatan atsil buruk, maka jika mendekati terhadap terbenam matahari, kornahan, setan mendekati lagi. Kalau istilah Sunda dulu, ayo, jangan keluar renenggaan gitu. Kalau istilah Sunda atau bahasa sarupna, terang bahasa sarupna. Nah, mungkin hal-hal tersebut demikian di waktu-waktu tersebut, yaitu memang setan menyertai dengan mendekati terbenamnya matahari. Faidatan selil gurubi korona, faidah korobat farokoha. Maka jika sudah selesai terbenam matahari, maka setan tidak menyertai lagi. Rawahu Asy-Syafi'i. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Jadi jamaah sekalian, tentunya sholat baik, sholat sunat mutlak apapun baik, tetapi kita harus tahu waktu, jangan sampai kita melaksanakan di waktu-waktu yang telah dimakruhkan. Tadi yang pertama yaitu sholat ba'da subuh, yang kedua sholat ketika
terbitnya matahari. Selanjutnya yang ketiga, sholat ketika matahari posisi di tengah-tengah langit. Sampai kapan batasannya? Hatta tazulat, sehingga tergelincir anwasat disamai dari tengah-tengah langit. Yang keempat, makruhnya makruh tahrim, sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima yaitu ketika mendekati terbenamnya matahari, itu hatta yatakamala rubuha, sehingga sempurna terbenamnya matahari, itu batasannya. Maka di waktu-waktu tersebut kita tidak boleh melaksanakan sholat terkecuali ada sebab mutaqaddim atau sebab muqarrin. Sebab mutaqaddim yang terdahulu atau muqarrin yang menyertai. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah malam selanjutnya kita akan sama-sama membahas pasal tentang wassalat berjamaah lirijal bil faraid wa lil jum'ah sunnatun muakkadatun. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kun sofa, ambil yang baiknya, wa da'ma kadar, tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.